Still related to gaya ya, masih berkorelasi dengan gaya. Gimana UTS minggu lalu? UTS Fisika IM gimana? Ada yang mau menceritakan dulu nih kesan-kesannya? Mantap, Sir. Susah. Susah ya? Lumayan, Sir. Esainya telah, Sir. Oh, esainya. Oke. Iya, Sir. Tapi saya cek banyak yang bener kok, terutama yang kelas skills nih nilainya tinggi-tinggi sebenarnya. Oke, Sir. Tapi nggak tahu ya, menurut Mister tinggi, menurut kalian udah tinggi atau belum? Kan mungkin standar kalian lebih tinggi dari Mister kan. Well, anyway, let's continue. I will share my screen to you all. Make sure you can see my PowerPoint clearly ya. Can you see my PowerPoint? Apakah PowerPoint Mister sudah terlihat? Sudah, Sir. Sudah ya, sip. Bagus. Oke, mari kita chit-chat dulu tentang fenomena ini. Pernah nggak sih kalian menemukan pintu rumah yang kalau dibuka nyangkut di lantai? Ada yang pernah? Pernah, Sir. Pernah ya? Nah, nyangkut di lantai. Susah gitu, kok nyangkut di lantai. Nah, ini namanya pintu rumah kandas lantai. Ini istilah, nggak tahu nih, Mister juga menemukan baru istilahnya kandas lantai. Jadi pintunya tuh susah nih dibuka. Loh, kok macet di lantai? Nah, sesuatu yang menyebabkan pintu di lantai itu macet atau geraknya terhalang, itu dinamakan gaya gesek. Ya, gaya yang menghambat benda bergerak. Dalam hal ini bendanya adalah pintu terhalang oleh lantai. Jadi gaya yang menghambat ini adalah gaya gesek antara lantai dengan pintu. Ya, gaya gesek ya. Kemudian apalagi fenomena yang gerak benda terhambat? Ada yang mau sharing? Mobil saat ngerem, ya benar. Lalu mobil saat ngerem, ya terhambat juga tuh gerakannya. Awalnya kenceng, jadi lambat. Atau simpel aja, misal kalian ya punya barang apa gitu, misal kotak atau apa. Di lantai itu kalian dorong, nah, nanti kan lama-lama berhenti sendiri tuh. Nah, itu juga gaya gesek ya, terhambat juga gerakannya. Nah, apa sih sebenarnya yang menimbulkan gaya gesek ini ada? Adanya ini syaratnya. Yang membuat timbul gaya gesek itu adalah ketika dua permukaan benda saling menyentuh atau saling menekan. Ya, minimal dua permukaan. Dua permukaan. Apalagi permukaannya kasar. Permukaannya kasar. Kalau permukaannya sangat halus, ada gaya geseknya tapi kecil. Contohnya permukaan yang halus itu adalah lantai di toilet yang lumutan. Nah, yang ada lumutnya. Pernah menemui lantai di toilet yang berlumut? Itu kan kalau kita nggak hati-hati ya, kita menginjak itu bisa terpeleset. Nah, terpeleset itu akibat gaya gesek yang kecil. So, ada dua ya, dua permukaan saling menyentuh atau menekan. Kasar halusnya permukaan benda. Itu. Oke, sekarang silakan di screenshot dulu.
Kalau pakai kendaraan terus ada bola itu gimana, Sir? Bola itu apa ya, bola? Mister nggak tahu kata bola nih. Ini bisa diperjelas, Suci? Loba. Loba itu bukannya sayur ya? Apa? Apa? Yang bahasa Indonesianya loba. Loba. Apa, loba? Mungkin yang lain bisa membantu. Loba itu apa ya? Ini ada yang bertanya nih. Kalau loba ini apa ya? Loba ya? Lubang jalan ya? Lubang jalan maksudnya. Iya, Sir. Itu, Sir. Oh, lubang jalan. Kayak kalau misalnya kita naik sepeda motor gitu ya, ada lubang di jalan. Itu termasuk gesek enggak kan gitu ya pertanyaannya. Nah, kembali ke sini. Ada dua permukaan benda yang saling menyentuh atau menekan enggak? Ketika motor di jalan berlubang. Ada nggak sih yang saling menyentuh permukaannya? Ada. Ada ya, jalan sama aspal atau jalan sama lubangnya. Jalan sama aspal sama aja ya. Motor sama aspal ya, motor sama aspal. Lebih tepatnya roda. Nah, itu berarti ada juga gaya geseknya. Itu ya. Kalau ada yang saling menekan menyentuh pasti ada gaya geseknya. Termasuk ketika kita berjalan. Ada tuh gaya geseknya. Makanya kita nggak kepleset kan. Nah, menghambat telapak kaki kita untuk bergerak. Kita bisa jalan. Mister, Ya, silakan dulu. mau tanya, berarti gaya gesek tuh nggak selalu dua permukaan yang bisa menghentikan gitu, Kasar? Nggak harus bisa menghentikan kayak gitu. Disebut gaya gesek juga. Contohnya apa yang nggak menghentikan? Yang Mister Kayak, sebutkan tadi. apalah, kalau misalnya bendanya diam gitu, Sar, kayak apa, Sar? Kalau benda diam, belum Ya, ada itu kan. gaya geseknya. Belum ada gaya geseknya. Oh, Tapi kalau benda itu mau digerakin, tapi kok susah ya digerakin ya? Oh, berarti itu ada gaya geseknya tuh. Kayak misal, contohnya. Kelihatan nggak Mister nunjukin ini? Ini ada kotak sama HP Mister ya. Kalau gini doang, nggak ada nih gaya geseknya. Tapi kalau Mister mau dorong HP Mister, loh kok berat? Kok ada yang menghalangi nih? Nah, itu berarti yang menghalangi itu gaya gesek. Ya, tetap menyentuh ya tapi ya. Nah, iya. bandinginnya kayak gini nih. Ini kan mau Mister gerakin nih. Kalian juga bisa coba di rumah pakai benda masing-masing, taruh aja di meja. Kalian geser-geser sambil nyentuh permukaan. Rasakan ada yang menghalangi nggak? Terus kalian bandingkan nih sama HP-nya agak diangkat. Jadi nggak menyentuh. Geser lagi. Mana yang lebih mudah digeser? Pas diangkat. Pas diangkat ya lebih mudah digeser ya. Karena nggak ada gaya geseknya. Tapi kalau permukaan menyentuh, trek, digeser-geser. Wah, ada yang menghalangi nih. Nah, itu gaya geseknya. Gitu Oh, ya. iya, Sar. Iya, Sar. Ini dua permukaan saling menyentuh. Ada lagi silakan pertanyaan sebelum kita ke exercise. Wih. Oke, langsung voice boleh ya nanti ya kalau ada pertanyaannya. Ini Mister ke slide exercise dulu. Sorry, kepencet. Bentar ya. Nah, ini pertanyaan dari lu. Berarti hampir sama gitu, Sir, sama gaya normal. Ya, mirip kayak gaya normal. Tapi ada bedanya. Ada kesamaan, ada bedanya. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan menyentuh juga ke gaya normal lagi. Tapi sebelum itu, silakan dikerjakan dulu exercise-nya di buku catatan ya. Di buku catatan, silakan dikerjakan. Mister kasih waktu 3 menit kali ya cukup ya. 5 menit lah ada soal nomor 3 sama 4 nih. Mungkin agak lama. 5 menit ya.
di buku catatan, nanti tinggal di-upload di Google Classroom. Insya Allah siang nanti ya. Siang Mister akan buat kolom uploadannya. Yang nomor 1 ini jawabannya bisa lebih dari 1 ya, bisa lebih dari 1. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Misalnya ada nih di soal nih kata-kata yang kalian nggak paham artinya apa. Tanyakan. Dua menit lagi. Satu menit lagi.
Time's up. Mari kita bahas yang nomor 1 dulu. Silakan tuliskan jawaban nomor 1 kalian di kolom chat. Private ya, biar Mister bisa langsung ngecek masing-masing dari kalian. Yang nomor 1 dulu aja. Yang nomor 1. Oke, Lulu sudah nulis. Ayu udah nulis. Suci udah nulis juga. Rida udah nulis. Ditulis Romawinya aja nggak apa-apa, Rida. Kalimatnya nggak ditulis nggak apa-apa. Maisha, mana Maisha? Jawaban kamu nomor 1, Maisha. Oke, so far jawabannya ini ya. Jawabannya bisa lebih dari 1. Yang ini kalian jawab. Ini sama ini. Oke, yang ini yang kalian jawab ini benar ya. Tapi coba kita cek dulu. Langsung jawab aja lewat voice. Siapa aja langsung jawab gitu ya. Kalau yang nomor 1, 2 permukaan yang saling bersentuhan. Permukaan apa dan apa? Tangan sama baju. Tangan sama baju ya. Tangan sama baju. Oh, laptop Nela tiba-tiba mati ya. Oke, baik. Ditunggu joinnya. Thank you infonya, Maisha. Bisa tangan sama baju. Kalau pakai sikat ya bisa sikat sama baju. Oke. Kalau menghapus papan tulis. Apa nih? 2 permukaan apa nih? Tangan sama penghapus. Oh, bukan Kalau ya. Ya, gimana? Ini Mister baru nulis ya? nggak jadi, Sir. Nggak jadi. Nggak jadi? Ya. Kenapa? Oh, ini ada lagi nih penghapus sama papan tulisnya. Nah, ya. Papan tulis. Mana nih yang bener berarti nih? Tangan sama penghapus atau penghapus sama papan tulis nih? Ada 2 nih. Nah, sebenarnya ada dua-duanya ya. Ada dua-duanya. GGC-nya ada dua-duanya. Ini ada juga nih tangan sama penghapus. Tapi kalau aktivitasnya menghapus, berarti bukan sama penghapus. Tapi yang penghapus sama papan tulis, karena menghapus papan tulis gitu ya. Kecuali tangan sama penghapus itu adalah aktivitasnya mengangkat penghapus. Nah, itu tangan sama penghapus. Gitu ya. Jadi ini lebih tepat. Sama-sama ada gaya geseknya. Dua-dua ini sama-sama ada gaya geseknya, tapi untuk aktivitas menghapus papan tulis lebih tepat penghapus dengan papan tulis. Ya. Tapi kalau tangan sama penghapus apakah ada gaya geseknya? Ada. Nih, ketika kalian mengangkat suatu benda, set bisa terangkat. Nah, gini. Apapun bendanya, kalau bisa terangkat ikut sama tangan kalian, artinya ada gaya gesek antara permukaan tangan kalian dengan benda sehingga benda tidak jatuh. Gitu ya. Ada gaya geseknya. Oke. Habis ini kita akan lebih jelas membahas arah gaya gesek dibandingkan sama gaya normal. Sepeda direm antara apa dan apa? Sepeda direm.
Oke, ban sepeda sama jalan. Ada lagi selain ini? Ban sama jalan selain ini? Yuk ditunggu. Sepeda direm. Oke, coba pikirkan antara ban sama jalan, sepeda direm ya aktivitasnya ya. Ban sama jalan atau kampas rem sama ban. Kampas rem, tahu kampas rem nggak? Karet di rem sepeda itu loh, kan di sepeda itu kan ada kabel, jadi ada kabelnya menuju ke rem di tangan. Nah, itu kampas remnya di situ. Kalau dipencet tuh, dia akan mencengkeram bannya. Ya, kampas rem sama ban. Kalau aktivitasnya di rem berarti yang ini ya, kampas rem sama ban yang lebih tepat. Tapi apakah ban sama jalan tidak ada gaya gesek? Ada. Tapi kalau ban sama jalan, ini mau direm ataupun nggak direm, sama-sama tetap ada terus gaya geseknya. Tapi kalau direm, kampas rem sama ban ada gaya gesek. Kalau nggak direm, kampas rem sama ban nggak ada gaya gesek. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, yang nomor 1. Oke, ada sebuah pertanyaan. Sir, misalkan ada meja di lantai, kita gambar dulu ya, meja di lantai. Yang anggap aja ini lantainya. Ini mejanya. Pas didorong ada batu gitu, Sir. Jadi muncul gaya gesek itu berarti ada 3 permukaan lah, Sir. Coba. Ini pas didorong, katakanlah ke sana ya, dorongnya ya. Kalau nggak ada batu dulu deh, nggak ada batu dulu. Gesekannya antara permukaan apa dan apa? Nggak ada batu dulu nih. Meja sama lantai ya. Meja sama lantai. Sekarang kalau ada batu, berarti kurang lebih gambarnya gini ya. Di sini ada batu gitu ya. Tuing gini ya. Kalau ada batu, tak, atau ini misal batu kerikil banyak gitu ya. Ini tetap didorong terus, tak 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 tak. Berarti kontaknya ada antara siapa dengan siapa nih selama digerakkan. Meja dengan siapa kalau ada batunya? Meja dengan batu. Itu ya. Nah, jadi melihatnya kenapa Mister 2 permukaan? Karena gesekan itu ya terjadi antara 2 permukaan. Walaupun yang bergesekan banyak, tapi masing-masing pasti 2 nih misal. Gesekan yang pertama meja sama lantai. Gesekan yang kedua meja sama batu. Ada 3 permukaan, tapi gesekannya ada 2 macam. Itu ya. Tiga permukaan benar, tapi gesekannya ada 2 macam. Meja lantai, meja batu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, Mister mau 2 atau 3 dari kalian untuk share jawaban 2 sampai 4. Nomor 2 dulu. Ada yang mau share jawaban nomor 2? Langsung voice boleh? Wah, ini Lulu nih, Lulu. Lulu mau menjawab yang nomor berapa nih? Karena di chat ditulis nomor 2 sama 3.
Mau yang mana dulu? 2 atau 3 dulu? 3 aja, Sir. Nomor 3 ya. Oke, berarti nanti nomor 2 teman-teman yang lain ya. Nomor 3, mengapa GGS harus ada? Apa manfaatnya? Silakan dulu sampaikan. Kalau jawaban saya itu supaya bendanya tuh nggak kegeser ke kanan ke kiri gitu. Kayak misalnya bendanya tuh mau kita diam aja di tempat. Kalau nggak ada gaya gesek kan nggak bisa diam kayak gitu. Terus yang kedua tuh supaya bendanya tuh nggak tergelincir sama jatuh gitu saat bergerak. Terus yang ketiga itu supaya bendanya itu juga bisa berhenti. Kalau misalnya nggak ada gaya gesek kan nanti benda nggak bisa berhenti tuh, jadi loss gitu. Terus kalau manfaatnya untuk kita, kalau nggak ada gaya gesek, nanti transportasi itu nggak bisa berjalan karena kalau nggak ada gaya gesek, transportasinya nggak bisa berhenti. Terus kalau kita juga berlari, terus kalau kita sendiri saat kita berlari atau melakukan aktivitas juga kalau nggak ada gaya gesek, nggak bisa gitu, Sir. Oh, I see. Thank you, Lulu. Jadi tadi poinnya yang Mister tangkap ya. Itu adalah biar bendanya bisa ditaruh, bendanya bisa diam. Kan kita pengen kan kadang ada benda yang diam atau benda yang bergerak gitu ya. Ada benda yang diam nggak kemana-mana. Bendanya nggak mudah tergelincir. Terus habis itu kalau bendanya itu bergerak biar bisa berhenti lagi. Kalau nggak berhenti, wah benda-benda kita hilang semua gitu ya. Tuh, biar benda bisa berhenti. Pentingnya lagi tadi disinggung sama Lulu yang transportasi ya. Kalau mobil melaju nggak bisa berhenti, nah kan susah ya. Itu. Thank you Lulu. Yang lain bagaimana? Mau share jawaban nomor 3 atau nomor 2? Atau nomor 4 boleh, silakan. Maisyah mungkin, Maisyah. You wanna share something? Or maybe Rida? Naila? Nggak ada ya? Oke, malu-malu nih. Nanti Mister lihat aja ya di GC ya. Baik. Untuk selanjutnya, oh ya, sebelum kita ke calculation ya. Sebelum kita ke calculation, Mister mau menambahkan tentang arah gaya gesek. Jadi nanti bedanya sama gaya normal itu apa? Gitu. Jadi kelihatan. Nih. Misalkan nih ketika ada sebuah benda, katakanlah kotak gitu aja ya biar gampang ya. Kotak di atas lantai. Gaya apa saja yang bekerja pada benda ini? Gaya gesek, gaya normal dulu deh. Kemana arahnya nih gaya normal? Ke atas. Ya, arah gaya normalnya ke atas. Terus tersimbolkan pakai ini ya, N ya, N besar. Tadi ada yang nyebutin juga ada gaya gesek. Nah, kalau benda diam, belum ada gaya gesek ya kalau benda diam ya. Benda diam. Maksudnya benda nggak diapa-apain. Benda nggak diapa-apain, nggak ada gaya gesek. Sebelum ada gaya gesek, Mister akan tunjukkan ini ada gaya yang selalu mengarah ke bawah. Apa namanya? Nih ya, gaya berat. Ini gaya yang selalu mengarah ke bawah, gaya berat. Nah, baru misalnya nih,
kotak ini ingin digerakkan ke kanan. Baru akan ada gaya yang menghambatnya antara lantai dan kotak, yaitu arahnya ke kiri. Ini gaya gesek, Mister simbolkan F kecil. Gaya gesek. Ini ya, gaya gesek itu arah sana nih, karena kita mau menggerakkan ke kanan. Sebaliknya, ketika kita pengen ada benda juga, pengen kita gerakkan ke kiri. Ke kiri sana ya berarti ya. Maka gaya geseknya ke arah mana? Ke kanan. Nah, gitu ya. So, yang perlu dicatat di sini, gaya gesek itu tadi menghambat, sifatnya menghambat gerak. Berarti arahnya selalu berkebalikan dengan arah gerak. Itu ya. Misal, nih contoh. Mister punya botol nih. Mister punya botol nih, kelihatan nggak nih? Nah ini ya. Ini Mister gerakan nih dari meja, mau Mister minum, Mister angkat. Gaya geseknya ke arah mana yang bekerja pada botol? Mister angkat nih. Mister angkat. Ke arah mana gaya geseknya? Kalau Mister pegang ini botol, Mister angkat ke atas, kemana arah botol ini bergerak? Ke atas arah botol bergerak. Berarti gaya gesek arahnya kemana? Ke bawah, ya benar gitu ya. Gaya gesek selalu berlawan arah dengan arah gerak benda. Gitu ya. Jadi kalau Mister gerakan ini ke atas, gaya geseknya ke bawah. Kalau Mister gerakan ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Dan begitu sebaliknya. Gitu ya. Oke. Itu arah. Silakan bisa di screenshot atau dicatat. Sudah ya? Next. Oh, ada pertanyaan nih. Kalau semisal buah gugur dari pohonnya, itu berarti gaya geseknya ke atas laser. Nah, pertanyaan Mister sekarang gini ya. Kalau buah gugur dari pohonnya, ada nggak dua permukaan yang saling bersentuhan pada buah? Tadi syaratnya gaya gesek harus ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Kalau buah gugur dari pohon, ada nggak permukaan yang saling bersentuhan? Buah sama apa? Ada nggak? Buah sama ranting pohon. Nah, kan kalau gugur udah nggak di ranting tuh.
Kalau guguran udah nggak diranting kan? Nah, berarti sentuhan sama apa dong pas buahnya gugur? Pas jatuh, kira ke bawah jatuh. Ada nggak? Ada yang bersentuhan nggak dua permukaan antara buah dan apa gitu? Nah, nggak ada. Berarti kalau nggak ada gaya gesek berarti. Gitu ya. Jadi gaya gesek ada kalau dua permukaan saling bersentuhan. Gimana Suci? Paham, Sir. Nah, oke. Sekarang kita next ke bagian calculation dikit aja ini. Saya cuma mau menunjukkan tadi ada dua faktor nih yang mempengaruhi gaya gesek ya. Dua permukaan saling menyentuh atau menekan. Kalian bayanginnya ini, bagian yang pertama ini ya, kayak bayanginnya pernah nggak kalian megang belut, belut atau ikan deh, ikan yang masih hidup gitu ya. Biar ikannya nggak lepas, megangnya gimana kalian? Dua tangan, dua tangan. Kenceng nggak megangnya supaya nggak lepas? Kenceng. Nah, megang kenceng itu semakin menekan ya. Jadi makin besar kalian menekan, makin kuat menekan suatu benda, suatu permukaan saling kuat, dua permukaan menekannya makin kuat, maka makin besar juga gaya geseknya. Nah, kekuatan tekanan ini itu adalah gaya normal yang kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Seberapa kuat itu adalah gaya normal. Kalau yang kedua, kasar halusnya permukaan benda, ya kasar halusnya ya, kalian bisa meraba. Seberapa kasar, seberapa halus. Itu secara angka dinyatakan dengan koefisien gesek. Makin besar koefisien gesek, maka makin besar pula gaya geseknya. Nah, kan permukaan itu beda-beda ya. Jadi kalau ada ukurannya kekasaran yang namanya koefisien gesek. Makin tinggi koefisien gesek, maka gaya gesek makin besar. Kan makin kasar makin susah tuh bendanya bergerak. Nah, misalnya bandingkan keramik sama aspal, mana yang lebih kasar permukaannya? Aspal. Berarti siapa yang memiliki koefisien gesek lebih tinggi? Aspal atau keramik? Aspal ya, lebih tinggi ya aspal ya. Aspal memiliki mu lebih tinggi daripada yang keramik. Makin kasar mu-nya lebih besar. Nah, kemudian gaya gesek gimana ngitungnya? Kan dipengaruhi saling menekan sama kekasaran. Makin kasar makin besar, makin kuat menekannya, makin besar juga gaya gesek. Makanya gaya gesek dirumuskan sebagai ini gaya gesek ya, sama dengan mu dikali n. Nah, ini rumusnya. Rumus gaya gesek. Oke, waktu sudah menunjukkan 8.40. Kita cukupkan sampai rumus ini dulu ya. Next, nanti kita akan lebih explore lagi bagaimana perhitungannya, bagaimana supaya gaya gesek kecil, supaya gaya gesek besar, dan sebagainya. Sebelum kita tutup sesi kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
Mister ingatkan sekali lagi, don't forget, jangan lupa yang tadi ya ini ya, jawaban kalian dari exercise 1. Silakan di-upload di Google Classroom, Mister akan siapkan nanti siang ya. Tuh. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau sharing what have you learned today? Apa yang telah kalian pelajari di sesi hari ini? Kesimpulannya? Siapa nih yang mau sharing? Naila, Maisyah, Rida, Septi, Lulu atau Suci? 6 dari kalian. Salah satu ada yang mau sharing? Oh, ini Suci di chat ya. Baik. Kalau malu-malu ngomong boleh di chat juga boleh, ditulis silahkan. Oke, saya bacakan ya punya Suci ya. Ini yang telah dipelajari Suci so far untuk hari ini 40 menit. Belajar tentang gaya gesek. Kalau semakin kasar permukaan itu, maka semakin besar gaya geseknya. Gaya gesek itu dipengaruhi oleh dua permukaan benda. Kalau nggak ada gaya gesek, kayak kehidupan transportasi itu nggak berjalan dengan lancar. Oke. Thank you, Suci. Baik, kalau tidak ada tambahan lagi, yang masih ngetik silakan dilanjut ngetiknya atau dikirimkan. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan secara voice, mari kita tutup sesi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for coming. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Welcome. Thank you, Sir.